Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, mari kita belajar mengenai kuartil. Jika suatu data yang sudah diurutkan dari nilai pengamatan terkecil ke nilai pengamatan terbesar, kemudian data tadi dibagi menjadi 4. Pertama kita bagi dulu menjadi 2. Yang bagian kiri kita bagi lagi menjadi 2. Yang kanan kita bagi lagi menjadi 2. Maka data tadi terbagi menjadi 4 bagian. Ini adalah nilai-nilai pengamatan. Nilai pengamatan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama itu disebut kuartil. Ya. Ini yang bagian pertama, 1 bagian dari 4. Ini namanya kuartil 1 atau kuartil bawah, lambangnya Q1. Kemudian yang membagi menjadi 2 bagian, ini yang 2 bagian dari 4, ini namanya kuartil kedua atau Q2, dan kita sudah mengenalnya juga, ini namanya juga median, nilai tengah ya, karena 2 bagian dari 4. Kemudian 3 bagian dari 4, ini 3 bagian dari 4, nilai pengamatan di posisi 3 bagian dari 4, ini namanya kuartil atas atau kuartil 3, namanya Q3. Jadi kalau mau mencari Q1, maka kalian harus menentukan dulu frekuensinya, dan dari keseluruhan ini maka diperlukan frekuensi 1/4 bagian dari 1/4 dari data. Untuk Q2 maka 2/4 atau setengah bagian. Kuartil ketiga 3 bagian dari 4, berarti 3/4 bagian. Langsung ke contoh soal ya. Tentukan kuartil 3 dari data berikut. Nah, untuk menentukan kuartil ketiga, berarti kita akan menentukan nilai pengamatan di posisi 3/4 bagian dari seluruh data. 3/4 bagian dari banyaknya data. Banyak data berarti kita hitung menggunakan frekuensinya yang kita hitung. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 1, 20. Berarti jumlah frekuensinya adalah 20. Yang kita perlukan adalah untuk menentukan kuartil ketiga 3/4 bagian, berarti 3/4 kali 20, karena keseluruhannya kan 20. 3/4 kali 20, 20 dibagi 4, 5 ya, 3 kali 5, 15. Kemudian kita tentukan kelas kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu posisinya di kelas yang mana? Kelas ke-1 kah? 2 kah? 3 kah? Nah, kita hitung dulu. 1 ditambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 6, 14. Ini sampai sini 14. Kita perlu diurutan ke 15. Berarti lokasinya setelah 14 di sini. Ini kalau dijumlah sampai kelas ini 20, 24, ini selang 20, 24,
Ini jumlahnya adalah 17. Nah, 15 letaknya di sini. Maka kita temukan, karena 15 nih lokasinya di kelas ini, kelas yang intervalnya 20 sampai 24 ini dinamakan kelas kuartil 3. Nih, kelas kuartil 3. Kelas ketiga adalah selangnya 20 sampai 24. Kemudian panjang kelasnya, panjang selang ini berapa? Cara mencarinya adalah 24 dikurangi 19. 24 dikurangi 19, bukan dikurangi 20 ya. 24 dikurangi 19. Atau bisa juga 25, ini tambah 1, 25 dikurangi 20. Jadi itu namanya panjang kelas. Panjang kelas 24 dikurangi 19 sama dengan 5. Kemudian kita perlu nilainya. Jadi nilai kuartil ketiga itu lokasinya kan di sini. Maka nilainya itu tepatnya itu di sini nambah 1 ya. Kalau di ujung sini, ujung kiri ini adalah 20 dan tepi bawahnya adalah 19,5. Jadi 20 kurangi setengah, 19,5. Tepi bawahnya 19,5. Nanti ditambah dengan kekurangannya berapa? 1 kan, tadi 14, ini kurangi 1. 1 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ini untuk menentukan perbandingannya. 1/3. Nah, dari rentang 20 sampai 24 atau selang 20 sampai 24 ini 1/3-nya sepertiga dari ini, rentang ini. Nah, rentang ini dinyatakan dengan panjang kelas, yaitu 5. Kalau secara rumus menuliskannya adalah kuartil 3. Tadi tepi bawah kuartil 3 sudah 19,5 ya. Kemudian rumusnya adalah kuartil 3 adalah tepi bawah kuartil 3 ditambah, nah ini secara rumus 3/4 dari banyaknya data atau frekuensinya, jumlah frekuensi ya. 3/4 kali 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga. Frekuensi kumulatif sebelumnya, ini kelasnya di sini, kuartil 3 di sini. Sebelumnya ini berarti 14 jumlah frekuensinya sebelumnya. Dibagi, nah, di sini dibagi dengan frekuensi kelasnya yaitu 3. Ini hanya untuk menghitung 1 tadi ya. Untuk menghitung 1, 15 dikurangi 14, 1. Atau butuh berapa lagi sih setelah sini 14? Untuk di kelas ini hanya butuh 1. Ini kan isinya 3 ya, isinya 1. Karena isinya 3, maka 1/3. Butuhnya 1 dari 3, maka 1/3. Tapi secara rumus nulisnya begini. Nah, ini untuk menentukan nilainya, ini kan frekuensinya, banyaknya ya. Kalau untuk menentukan nilainya berarti 1/3 dari rentang ini, panjang ini 20 sampai 24. Maka 1/3 dari panjang kelas. Kalau kita masukkan angka-angkanya, segitiga sama dengan 19,5, tepi bawahnya yaitu 19,5 ditambah ini 3/4 dari panjangnya data yaitu 3/4 dari 20, 15 tadi, dikurangi frekuensi kumulatifnya, ini frekuensi kumulatifnya sebelumnya yaitu 14, dibagi frekuensi kelas ketiganya, ini frekuensi di kelas ketiganya, frekuensinya adalah 3, terus dikalikan panjang kelas. Selanjutnya ini 15 dikurangi 14, 1/3 kalikan 5. Nah, 5 kali 1 5, 5 bagi 3, 5 dibagi 3, 3 kali 1 kan 3 ya. Kalau 3 kali 2 6 kelebihan, berarti 3 kali 1, berarti dapatnya 5 bagi 3 itu 1, masih sisa 2,